Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi para pecinta Al-Quran, para sahabat-sahabat Al-Quran. Apa kabar kalian anak-anak Pak Guru yang ganteng, yang cantik semuanya, yang manis-manis kayak gula, mantap banget. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan loh. Sekarang virus corona semakin menggila, semakin menjadi. Jadi kalian harus perkuat imun kalian. Kalian jangan kalah dengan penyakit corona. Jaga kesehatan, waktu-waktu istirahat juga dimanfaatkan. Jangan kebanyakan main, nanti imunnya malah drop, imunnya malah lemah. Nanti kalian jatuh sakit. Pak Guru nggak menghendaki itu, dan kita pun semua tidak menghendaki kita jatuh sakit dalam keadaan kondisi pandemik seperti ini. Takutnya apa-apa dibilang corona sekarang. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran baca tulis Al-Quran BTQ kelas 3 ini, Pak Guru mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan jaza. Kalian telah support tugas-tugas dari Pak Guru. Hafalan surat duha udah pada disetor di kemarin di grup WA. Pak Guru simak satu persatu, semuanya bagus, lancar, iramanya juga udah mulai bagus. Pak Guru seneng banget. Cuman memang ada satu huruf yang perlu kalian latih untuk memfasihkannya. Huruf apa itu? Mari kita mulai saja dengan membaca doa terlebih dahulu. Yuk baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahil lana abwa fadlika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma hammilal Qur'an wa Allahumma ahfidul Qur'an. Allahumma zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa kita akan belajar BTQ lanjutin surah Wadduha. Berarti materinya hari ini yaitu menjelaskan isi kandungan daripada surah Ad-Duha, dan kita sambung, kita matchingkan dengan buku BTQ ini. Nah anak-anakku sekalian, koreksi sedikit ya, di surah Ad-Duha itu cara melafalkan huruf dot itu pipi kita nih, pipi itu isi angin sedikit sambil ditutup lidahnya di depan bibir. Bot. Jadi ketika mengucapkan wadduha, bot. Nah coba kalian ikuti Pak Guru. Ikuti Pak Guru ya. Nah. Nah. Minal mudni. Bisa latih terus huruf dotnya itu supaya mengucapkan huruf bot itu enak banget gitu, empuk bahasanya itu, empuk mengucapkan huruf bot. Nah baik anak-anakku sekalian, kalian latih terus huruf dot. Sekarang kita buka halaman 29. Ya, yang judulnya tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Pak Guru bacakan apa yang ada di buku, kalian simak, kalian coba ikuti. Pak Guru akan bacakan terlebih dahulu. Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah mukjizat itu?
mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada para nabi. Contohnya, Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Isa dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Lalu mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat, Bu? Pak Guru akan menjawab tentang pertanyaan ini. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Kalau namanya mukjizat, kejadian yang sangat luar biasa. Gini guys, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, itu di kaumnya itu lagi nyohor, lagi populer, lagi viral, bukan TikTok, lagi viral tentang para ahli sihir, ahli tenung. Nah, untuk menyaingi, menandingi para ahli-ahli sihir, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa seperti ilmu-ilmu sihir. Tongkat bisa berubah menjadi ular, tongkat bisa membelah lautan. Orang-orang takjub dengan mukjizatnya Nabi Musa. Padahal bukan sihir, tapi benar-benar mukjizat. Maka Allah kirimkan mukjizat kepada Nabi Musa berupa untuk menyaingi, menandingi para ahli sihir. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Isa, pada zaman itu kaum Nabi Isa itu lagi ditimpa penyakit kusta. Berbagai macam penyakit lah banyak di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian guna menjawab tantangan daripada umatnya Nabi Isa, maka Allah kirimkan Nabi Isa berupa mukjizat bisa menyembuhkan menyembuhkan penyakit-penyakit pada zaman itu. Menyembuhkan penyakit. Bisa menghidupkan orang mati bahkan. Nabi Isa alaihissalam. Nah, gilirannya Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada zamannya Nabi Muhammad sedang viral-viralnya, yaitu para penyair-penyair, para pujangga-pujangga. Bahasa Arab sudah dikenal dengan bahasa-bahasanya penyair. Banyak penyair-penyair handal pada saat itu. Guna menjawab, menandingi para penyair-penyair tersebut, maka Nabi kita Muhammad SAW diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Al-Quran disebutkan bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Bacaan itu ketika diperdengarkan oleh umat-umat pada saat itu, mereka takjub. Puisi macam apa ini? Keren banget bikinnya. Bahkan serasa-rasanya saya belum pernah bisa membuat puisi seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW sama Allah diberikan ummi. Padahal dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kok bisa membuat syair sebegitu hebatnya? Disitulah keajaibannya Al-Quran. Orang-orang takjub. Apalagi kalian ya, yang para qari'ah atau qari membaca Al-Qur'annya dengan lagam. Nikmat banget itu syairnya dibaca dengan irama. Luar biasa, nikmat sekali. Itu mukjizatnya dari segi bacaan. Belum dari isi kandungan-kandungan Al-Qur'annya. Banyak ilmu pengetahuan, banyak tentang ilmu sosial. Banyak macam-macam sekali yang ada dalam kandungan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kalau kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berupa otak yang cerdas, maka ketika digali ayat-ayat Al-Qur'an, itu pengetahuan-pengetahuan ilmu zaman modern seperti sekarang ini, itu sebenarnya sudah dijawab oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Maka Al-Quran menjadi sebuah mukjizat. Seperti Al-Quran surah Ad-Duha yang sedang kita pelajari ini. Wad-duha, Allah memberikan
awal surah dengan nama wadduha, bersumpah demi waktu duha. Allah menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan sore, menciptakan waktu pagi. Paginya pun ada waktu yang sangat spesial, yaitu waktu duha seperti ini, waktu pagi-pagi cerah seperti ini. Allah bersumpah dengan waktunya itu, berarti ada keistimewaannya di waktu tersebut, ada sesuatu di waktu tersebut. Maka Pak Guru pernah mendapatkan ijazah, amalin surah Wadduha ini dibaca ketika sholat duhanya. Sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah yang gak pernah ditinggalkan seumur hidupnya, yaitu sholat sunnah duha. Paling gampang kalau sholat sunnah duha, sebab bukan pada saat waktunya kita istirahat tidur. Maka insya Allah kalau kita mau beristiqomah, itu bisa tuh menjalankan sholat duha. Nah kemudian ketika sholat duha, rakaat pertama, kalau kalian hafal surat duha ini, maka baca dalam surat duha kalian. Rakaat kedua boleh qul huwallah al-ikhlas deh, tapi amalkan ini, maka insya Allah rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anakku sekalian. Itu keajaiban pertama daripada mujizat surah Ad-Duha. Pak Guru lanjutkan bacaannya. Di sini Ibu Guru menjelaskan bahwa kalimat di dalam Al-Quran sangat indah seperti puisi. Nah, seperti tadi yang Pak Guru jelaskan. Isinya pun sangat kaya dengan ilmu pengetahuan. Kalau kamu mempelajari isi Al-Quran, kamu akan menemukan sejarah agama Islam, contoh-contoh perbuatan baik dan buruk, serta berbagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan alam pun ada di dalamnya. Misalnya Al-Quran menyebutkan bahwa madu lebah adalah pemberian Allah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Tuh, madu an-nahl kan main, apalagi di zamannya corona seperti ini, rajin-rajin makan madu. Madu itu sebagai imun yang terbaik buat tubuh kita. Iya, di Al-Quran pun dijelaskan. Nah, di dalam surah Wadduha ada anjuran, ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di 3 ayat terakhir. Yang ini menjadi sebuah kesimpulan. Tolong dicatat di buku kalian kesimpulan dari surah Ad-Duha di 3 ayat terakhir. Yang bunyinya itu apa tuh? Fala tanhar. Oke. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap anak yatim jangan kamu hardik, jangan kamu marahin, jangan kamu ganggu, jangan kamu sakiti. Kenapa anak yatim harus dimuliakan? Ana wa kafilul yatim hakaza, kata Rasulullah, saya dengan pemelihara anak yatim seperti ini. Sebab anak yatim memang kagak punya bapak. Orang kagak punya bapak, Masya Allah, apa ya kalau dibilang batinnya kita belum merasakan sih. Kalau posisi kita sudah menjadi yatim, ketika kita nggak punya bapak, rasa-rasanya nggak ada yang melindungi. Kalian kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya berantem bisa begini, gua bilangin bapak gua lu, kayak begitu tuh, suka tuh. Pak Guru dulu kecil, jangan ikutin kata-kata kotornya. Saking pengen bilang bahwasanya kadangkala anak-anak kecil ketika dia disakiti, dia pengen ngomong, nanti saya sampaikan nama bapak saya lu, ntar bapak saya lu. Nah, anak yatim kan gak punya bapak, kesianan. Nah, makanya kita jangan pernah menghardip, jangan pernah mencela, jangan pernah menghina anak yatim. Sayangi dia, rangkul dia, maka insya Allah pahalanya yang akan kalian dapat, kamu akan berdekatan sedekat ini, seperti ini bersama Rasulullah nanti ketika di surga. Wa ammas sa'ila fala tanhar, sama orang-orang yang meminta-minta,
di jalan terus juga ada yang minta-minta pengemis lah ya, pengemis yang benar-benar mengemis, bukan mengemisnya jadi profesi. Kalau yang mengemisnya jadi profesi ya paling enggak juga fala tanhar, berikan kebaikan, bahwasanya ajarkan nggak bagus untuk mengemis. Tapi kalau misalnya memang benar pengemis beneran, kemudian kita juga pun posisinya lagi nggak bawa duit atau nggak bisa memberikan, maka fala tanhar, jangan diusir, jangan hus sono, jangan ya nak ya. Maaf ya Pak ya, kali ini saya belum bisa memberikan sesuatu, saya juga lagi nggak punya sesuatu nih Pak atau Bu, seperti itu ya. Lakukan barusan dua hal yang diberikan oleh Subhanahu wa taala. Fa amal yatima fala takhar, kepada anak yatim jangan kamu mencela, jangan kamu memaki, jangan kamu menghardiknya. Wa masaila fala tanhar, kalau sama orang pengemis peminta-minta jangan kamu usir, jangan kamu marahi. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Allah, nikmat Tuhanmu ingat-ingetin, jangan dilupain. Masya Allah, nikmat Allah itu banyak banget guys, banyak banget. Dari ujung rambut sampai ujung kuku aja itu, sampai ujung kaki itu, kalau dibedah satu persatu nikmat Allah, Masya Allah. Makanya kita jangan kufur nikmat, jangan bilang aduh saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin, saya orang susah. Lah coba itu, tangan kita ada 2, jarinya ada 10. Minta 1 deh, bayarin 1 nih jempol, buang jempolnya dibayarin, mau nggak? Nggak mau. Nggak enak kalau nggak punya jempol, apalagi nggak punya telunjuk, nggak bisa ngupil, gawat ya. Itu jadi kesimpulan dalam surat Ad-Duha. Kalian catat, jangan sampai kalian mendengarkan saja tapi nggak mencatat. Seperti tentang materi wakaf kemarin tuh ada 4 cara membaca wakaf. Coba nyatat nggak? Kalau nggak nyatat, catat, lihat lagi video sebelumnya, catat. Sebab di buku baru ada 2, kenapa guru tambahin lagi 2 sebagai menambah khazanah cara membaca wakaf seperti apa. Catat. Jadi setiap PJJ, setiap video ini ada yang bagusnya kalian catat, kalian resum, kalian rangkum menjadi sebuah pembelajaran. Sebab Pak Guru sulit kalau untuk mencatat juga di papan tulis begitu. Nah kalian sambil menyimak, sambil mencatat. Kesimpulan dari surah Ad-Duha, yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu duha, berarti ada sesuatu yang spesial di dalam waktu duha. 3 ayat terakhir, fa amal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu kesimpulannya tadi. Ya, teman-teman sekalian semuanya. Materi surat duha, kandungan surat duha udah Pak Guru berikan kepada kalian. Kemudian kalian lihat lagi ini, ada halaman 35. Halaman 35. Halaman 35 kalian lihat guys. Nih. Halaman 35 tentang huruf-huruf sambung. Iya. Nah, halaman 35 kalian perhatikan bentuk-bentuk huruf yang tidak berubah, menyambung huruf. Kalian belajar di situ, perhatikan semuanya di buku udah jelas sekali, Pak Guru nggak perlu menjelaskan. Nah, coba kalian buat isi kotak-kotak yang kosong ini, ya, isi kotak-kotak yang kosong ini, belajar menyambung huruf. Jadinya seperti apa kalau disambung, belajar. Nggak ada tugas lagi, Kalian cuman Pak Guru perintahkan untuk merangkum, meresum apa materi-materi yang ada di setiap video-video yang Pak Guru sajikan ini. Oke ya teman-teman sekalian, jaga kesehatan, tetap cintai Al-Quran, jadilah penghafal Al-Quran, berikan mahkota kepada kedua orang tua kalian ketika kalian sudah menghafalkan salah satu surah dari Al-Quran.
Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.